Ini lagi ngakel nih. Ada yang ngelempar sendok dari atas. Kan dari atas bolong tuh. Dari parahnya tuh bolong kan. Bah ke bawah. Masih lu ganggu gua nih. Gua lagi masak nih gitu. Kan di rumah ke belakang itu ada kamar 3 kan. Yang pertama itu kayak Panglima Majapahit. Dia punya anak gua 24. Kalau sekarang udah banyak kayaknya. Adalah yang ngobatin di situ. Kalau sekarang udah meninggal kan, kayak almarhum. Kalau dalam bahasa Sunda ya, guys ya cicing dia mah. Tapi tong ngaganggu ke aing. Mintanya itu apa? Kepala manusia. Dia minta kepala manusia? Minta kepala manusia. Aing minta 7 sirah jelema. 3 kali. Dan akhirnya? Nyerah. Oh nyerah tuh? Nyerah. Mundur dia? Mundur. Gak boleh, kata kakak gak boleh. Gak boleh? Gak boleh kontrakin. Itu rumah berkah buat kamu sih. Lu kontrakin gak boleh lu jual. Itu istilahnya pembalikan. Nges kolot maneh pembalikan. Halo guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So malam hari ini gue nggak sendiri guys. BTW sebelum kita mulai, gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk semua yang merayakannya. Jadi di tahun yang baru ini kita tetap set yang sama karena gue belum mau ganti season. Mungkin nanti setelah kita udah episode ke-20 atau ke-25 kita baru ganti season. So langsung aja, kali ini pembahasannya akan amat seru. Jadi untuk kalian semua yang nonton KPR, jangan lupa kalian siapin nih perlengkapan atau peralatan selama kalian nonton KPR. Misalnya kopi, atau popcorn, atau apapun itulah. So, stay tune terus sama kita. Oke, langsung aja. Selamat malam. Malam. Ini adalah temen gue dulu kerja. Namanya Bang Acu. Benar? Benar. Nama panjangnya siapa sih Bang? Acu Samsudin. Acu Samsudin. Sungguh nama Gen Z sekali. Acu Samsudin. Bang Acu gimana nih? Ada cerita horor apa yang bisa kita share? Ada. Apa tuh Bang? Di rumah gua itu. Di mana rumah lu? Daerah Di Kampung Baru. Kampung Baru ya? Iya. Daerah Puncak lah guys. Daerah Puncak. Lanjut Bang. Dulu di rumah gua itu ada 3 pohon. Pohon apa aja? Ada pohon delima, pohon jambu klutuk, sama pohon jambu air. Menurut mitos kalau pohon-pohon itu apakah akan ada makhluk-makhluk atau emang enggak? Ada. Pohon yang mana? Biasanya yang delima. Oh pohon delima itu biasanya ada itu ya? Ada, yang delima biasanya ada. Apa sih biasanya? Kayak jin. Oh jin, jadi jin itu suka sama pohon delima? Suka, kadang kebun delima yang ada lagi sama jambu klutuk 2. Oh jambu klutuk tuh biasanya itu? Oh Bisa. Selain pohon pisang ada pohon delima? Kan kalau pohon pisang itu biasanya pocong. Kalau jambu klutuk sama ini jin delima. Oh jin delima. Oh. Gimana tuh Bang? Cerita awalnya lu ini kejadiannya waktu lu kecil apa lu udah segede gini? Waktu kemarin udah 10 tahun yang lalu sih. 2015 berarti? Iya. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Dulu itu kan bibi itu lagi cuci piringnya, cuci baju di rumah belakang. Nah, di rumah belakang. Si ade itu lagi main nih. Ade kandung lu nih? Ya, ade itu lagi lari-larian. Ngeliat ada si abah nih lagi ngerokok. Mah, ada babah lagi ngerokok di depan di teras. Bukan, di kursi belakang di situ. Kursi belakang. Terus babah lagi ngerokok nih, ada babah sih. Padahal babah nggak ada, lagi keluar. Oh, jadi langsung itu kaget. Si yang ngerokok itu bukan si Baba? Bukan, si jin itu. Gimana Bang sosok si jin ini tuh? Waktu ade lu cerita nih, kayak wajahnya gimana? Rambut nggak jelas sih, cuman rambutnya gondrong, kukunya agak panjang, ada taringnya. Ada taringnya. Ada taringnya. Dan dia duduk merokok. Duduk sambil ya, santai gitu. Merokok. Dan ade lu tuh ngeliat 2015 ini ya? Iya. Dan apa tuh komentar orang rumah tuh kayak? Nggak ada yang komentar. Cuman bilang takut doang. Karena si Baba tuh nggak ada di situ kan sebenarnya. Nggak ada. Waktu itu Baba kemana posisi? Lagi keluar, lagi ke kebun. Oh ke kebun. Kebun.
Ada lagi nggak bang cerita-cerita lainnya? Ada waktu gua kan lagi masak nasi nih. Dulu kan nggak pakai rice cooker. Nggak. Dulu kan di apa? Kalau bahasa Sunda, tungku pakai kayu api gitu kan? iya, pakai kayu. Dulu pakai gitu. Gua lagi ngakel nih, lagi gini. Ngakel tuh apa tuh? Apa? Kayak nasinya tuh biar nggak basi. lengket. Biar nggak basi. Iya, biar nggak basi, biar dingin. Oh ngerti gue suka lihat ya. Biar dingin. Terus lagi asin nih, lagi ngakel nih. Ada yang ngelempar sendok dari atas. Kan dari atas bolong tuh. Dari paranya tuh bolong kan. Ada yang ngelempar sendok. Ke bawah. Masih lu ganggu gua nih, gua lagi masak nih gitu. Ada lagi. Dan waktu lu dilempar sendok tuh kenanya ke badan abang apa kemana? Ke depan nasi. Kenapa nasi tuh? Ke depan nasi. Dan nggak ada siapa-siapa dong pastinya. Sendiri. Lagi masak sendiri. Dan harus sendok yang dilempar, kan iseng banget ya? Iya, sendok. Wow. Kan di rumah ke belakang itu ada kamar 3 kan. Ada kamar 1 dekat kamar mandi, 2 di tengah, yang 1 jadi paling ujung, paling agak depanan di jadi rumah tengah. Ada 3 kamar ya? Ya, di belakang rumah paling belakang itu ada 3 kamar. Oke, berarti berjajar. Yang pertama itu kayak Panglima Majapahit. Dia punya anak buah 24. Kalau sekarang udah banyak kayaknya. Si sosok jin ini? Iya, si seorang Panglima ini punya anak buah 24. Korelasinya sama kamar tadi gimana tuh ceritanya bang? Itu yang kamar yang kedua. Gitu. Oh, di kamar pertama didiamin sama Panglima Majapahit. Dia pegang apa? Gelang dari emas. Gelang dari emas kayak Iya, kayak Sangchi mungkin ya, yang pernah nonton kayak film Jenderal Shang-Chi. Majapahit itu. Oke. Terus yang kamar kedua itu kayak perawan, pengantin. Dia pakai dress ini. Pakai dress itu noni pengantin. Belanda apa ya? Orang kita, orang Indo? Orang Indo. Orang Indo ya? Orang Indo. Lanjut. Orang Indo. Adalah yang ngobatin ke situ. Kalau sekarang udah meninggal kan, kayak almarhum Ki Haji orang Citeko. Ngobatin apa nih? Ngobatin mau dulu, nih rumahnya mau disembuhin ya, mau diobatin. Mau didoain. Diambil lah gelas, set. Di kamar yang kemana nih? Di rumah. Kamar yang tengah. Oh, kamar yang tengah nomor 2. Ya, kamar tengah, set. Prak. Belah gelasnya. Sama kopinya belah. Ambil lagi sini. Belah lagi. Dan itu abang lihat? Iya, ngeliat. Itu real bang, bener-bener belah. Iya, belah 2. Berarti guys, saya bayangin berarti energinya sekuat itu ya. Kuat, paling kuat nggak. Dan itu pengantin ya? Pengantin itu kayak perawan. Kok bisa dibilang itu perawan? Tahu dari mana? Soalnya kayak umuran 19 tahun lah. Oh, anak-anak sekarang 19 tahun juga sebenarnya, Bab. Sudah 19 tahun dia umurnya. Terus ada kamar 1 lagi yang paling depan. Yang nomor 1 ini yang Pangeran Majapahit. Bukan, yang itu kan Pangeran Majapahit itu kamar ibu, kamar adik, terus kamar gua 1 lagi, paling depan, yang di tengah. Nah, kalau yang situ, kalau yang tidurnya di situ kamar situ cewek, yang masuk itu cowok. Kalau yang tidur di situnya cowok, yang masuk cewek. Kesurupan? Tidak, itu kayak lagi tidur nih, ada yang masuk itu cowok. Ke kamar itu? Iya, kalau tidurnya cewek di situ. Yang masuk cowok, kalau yang cowok yang masuk cewek. Iya. Berarti pernah kejadian di abang atau di teman abang atau di yang lagi nginep di rumah? Gak pernah sih, gak pernah kejadian, cuman ngelihat. Oh, abang ngelihat? Kakak yang ngelihat. Aku lagi tidur nih, lagi tidur. Yang masuk cewek. Ke kamar abang? Ada yang masuk sedikit. Semalam ada yang masuk. Bentuknya gimana tuh bang? Cewek sih yang penting apa? Cewek sih. Tapi nggak tahu bentuknya gimana? Nggak tahu, cuman belakangnya doang cewek dia. Dia masuk, dia nembus pintu apa buka pintu pelan-pelan? Nembus pintu. Tapi abang kondisi nggak tahu karena tidur dong? Iya, nggak tahu, nggak pernah ganggu sih. Oh, tapi buat saya itu ganggu sih. Kalau sampai dilihat kakak ya, itu kan nggak nyaman kita ya. Pernah dulu bilang sih, gua pernah dulu bilang, kalau dalam bahasa Sunda ya, guys ya cicing di dia mah. Tapi tong ngaganggu ke aing.
Oh, gae sia cicing di dia, nggak apa-apa lu stay di sini, asal lu jangan ganggu Gua gitu. jangan ganggu kita lah ya. Iya, ganggu kita. Oh. Jadi cuman ke gua doang ganggu. Ke yang lain kayak adek lu pernah diunjukin, ganggu. abang lu pernah lihat dia masuk. Pernah. Dah bang, yang cerita di kamar yang kedua ini itu di kamar siapa yang perawan ini? Itu kamar adek. Kamar adek lu. Itu posisinya dia di paling depan. Tengah. Kamar adek itu paling tengah. Kamar adek itu paling tengah. Nah di kamar adek yang paling tengah ini, waktu orang pinter Kiai Haji apa orang Citeko ini datang nyoba untuk ngedoain, kan gelasnya pecah. Pas gelasnya pecah itu gimana bang? Akhir ceritanya tuh gimana? Kaget itu. Wah, ini gelasnya pecah. Bikin bikin lagi. Pecah lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. Dan akhirnya Nyerah. oh nyerah tuh, Nyerah. mundur dia. Mundur. Wow. Sampai hari ini Bayarin. belum ada yang berhasil doain. Belum. Cuman dari kesini terus kesini di apa kayak kalau yang kepercayaan orang sana itu Orang kita sana tuh marabain orang Kampung Baru. Oke, orang puncak lah ya. Orang puncak. Kita kasih aja ini marhaba doa gitulah doa. Tenang udah. Oh. Kemarin juga kan Pengajian. ya kita pengajian di situ. Pengajian di situ. Ngeliatin ke depan kayak nyaksiin gitu. Dan itu yang lihat siapa? Teman. Itu lihat teman kemarin. Tuh siapa yang gondrong tuh. Nongkrong kayak yang hunjar lah gitu. Kalau kata bahasa Sunda yang hunjar. Apa itu bahasa Indonesianya? Selonjoran. Selonjoran. Iya, Di tengah-tengah orang lagi pengajian. Iya, selonjoran ya. Lagi ngeliatin aja gini, lagi nongkrong gitu. Wow. Itu jin soalnya. Jin. Dan dia ngerasa nggak nyaman atau nyaman mungkin selama pengajian itu? Dia ngerasa nyaman sih. Oh, nyaman nih. Karena jin kan ada yang saya tahu sih jin tuh ada beragama juga. Mungkin dia di situ merasa aman, tenang kali ya. Nah, aman, tenang. Kalau kita kirimi Al-Fatihah, berarti kita ngajak perang. Oh, tapi kalau kita ngirim ayat yang lain, ayat sholawat, penyejuk buat dia. Oh. Kayak kita kirim ayat kursi, sama kayak perang itu kayak tombak gitu. Oh. Kayak ayat kursi. Kalau Al-Fatihah itu kayak pedang. Oh, oke. Berarti selama ini yang datang ke rumah lu, pasti lu kasih tahu dulu dong. Lu kalau mau nginap, biasanya nanti ada gini-gini apa enggak, ya udahlah. Lu nginep aja gitu. Apa sempat lu kasih tahu gitu? Bro, enggak kasih tahu. Agak jahat Anda berarti ya. Tapi kalau teman Anda nginep, ya karena misalnya gua nginep nih di rumah lu nih, Bang. Kira-kira dia akan ganggu nggak? Atau dia cuman kayak gitu aja, gue lagi tidur nanti ada cewek yang masuk ke kamar? Biasanya gitu, suka ada. Kayaknya nginep di situ, ada yang masuk cowok di situ. Pernah dari Jawa ada saudara nginep di situ yang masuk cowok. Dan kebetulan dia cewek saudara itu. Wow, guys, banyak banget rumahnya, serem banget. Terus ada cerita lain nggak, Bang? Dulu nih Pak Budi ya. Oke. Pak Budi dulu pernah ngobatin abang atau ngobatin rumah situ. Oh, ngedoain lagi rumahnya. Awalnya itu sama Pak Budi. Ini setelah, ini banyak gue potong seri Bang karena banyak pertanyaan juga. Ini setelah Kiai Haji atau sebelum Kiai Haji itu datang? Setelah. Oke. Setelah sekian lama baru datang Pak Budi. Itu kenapa abang mau panggil Pak Budi lagi untuk situ? Karena ada yang terganggu banget dong. Ada yang terganggu. Itu gimana ceritanya sampai abang manggil Pak Budi? Pak Budi, di rumah aku kan gini, pengen dong didoain. Ya. Setelah berapa minggu datang ke rumah, Pak Budi juga nggak kuat. Pak Budi nggak kuat. Pak Budi nih. Nggak kuat Pak Budi juga sampai. Masa sih Pak Budi? Dangyang itu ngelilingin dia gitu. Nih terus. Pak Budi sampai gini pusing. Sampai muter Pak Budi. Dangyang di situ yang paling tua di situ. Dangyang itu di atasnya Karuhun. Jadi sebelum Karuhun, Dangyang dulu paling tua di situ. Kalau Kararasep? Apa sama Karuhun ada? Oh enggak ada ya? Oh, Kararasep ganteng. Jadi keganteng. Oh ya, Karuhun sama Dangyang. Karuhun tuh buyut apa canggah? Kalau canggah kayak. Oh, canggah buyut Karuhun. Kan ada
kakek buyut, Heeh. gantung siwur, gudeg-gudeg. Kata gue sana lagi. Oh, sampai di Itu Dangyang. Karuhun dan Dangyang. Nah, oke, Dangyangnya tuh muterin ya. Pak Budi. Pak Budi nggak kuat tuh. Gak kuat Pak Budi. Aduh gak kuat saya. Bahkan Pak Budi nggak kuat ya. Gak kuat Pak Budi. Nah, rumah ini nih sekarang masih ditinggalin loh. Kosong sekarang. Kosong. Sekarang kosong. Bentar, ini beneran kosong. Kosong. Bisa nggak saya sama tim, kalau nanti abang kasih kesempatan, kita nginep di sono, kita take video. Menurut abang kalau nanti setelah kita take ini, nanti kita baru bicara ya. Karena penasaran juga nih, mungkin penonton yang lain juga setelah nonton yang video ini, kita coba entah nggak harus diinepin lah ya, minimal kayak ditongkrongin aja lah. Kita mau lihat sosoknya itu seperti apa ya, mudah-mudahan dia ketangkap kamera gitu. Dan mudah-mudahan nanti gue bawa mediator, jadi dia bisa masuk biar gue tanya-tanya. Entah ini Dangyang atau si perawan yang tadi, karena kan sosoknya ada banyak nih di rumah abang. Banyak. Ada harimau. Ada juga harimau. War. Harimau yang dipoto sama gua. Ada fotonya? Ada fotonya di rumah. Nanti abang pulang bisa abang kirim ke aku? Kalau Nanti masih di ada? rumah kosong. Di rumah soalnya di rumah. Oh, nah rumah itu kosong keadaan dikontrakin atau kosong aja? Kosong aja. Boleh tahu nggak kenapa itu kosong? Kosong nggak mau. Istri juga nggak mau. Takut katanya. Takut emang kenapa? Takut. Nggak mau takut. Ini beneran kosong sekarang? Kosong. Dari 2000 berapa nih kosong bang? Kosong itu semenjak orang tua bapak yang udah meninggal udah kosong. Innalillahi terus kosong. 2000 berapa itu? Itu kalau salah Sebelum Covid, setelah Covid? Setelah Covid, sebelum Covid. Oh 2018, 19? 2018 Sampai per detik ini kosong. kosong. Berarti udah 7 tahun rumah itu kosong. Tapi Kosong. sering dong datang, sapu-sapu, dibersihin. Apa nggak pernah? Nggak pernah, nggak mau. Sayang banget. Takut. Dijual nggak itu rumah? Kabarin. Nggak boleh jual. Oh, nggak sama, boleh. Itu- sama kakak itu nggak boleh jual. Oh jadi itu rumah warisan kakek nenek moyang abang ke cucu-cucunya nih sekarang. Jadi udah kita sepakat tidak akan dijual. Dan kebetulan nggak ada yang tinggal. Nggak ada, nggak mau. Ada berapa kamar bang saat ini? Kalau dihitung-hitung dari Depan dari belakang ke depan itu ada 5. 5 kamar, 3 5 di kamar. belakang, 2 di depan. Iya. Oke. Wah, berarti rumah itu kalau sampai ada pangeran apa? Jenderal Majapahit. Oh, ada Jenderal Majapahit sih. Cukup menarik ya, guys. Karena buat gua kalau sampai ada Jenderal Majapahit di situ kan berarti entah di situ adalah kerajaannya. Kita nggak pernah tahu. Atau di situ tempat berkumpulnya mereka. Jadi cukup menarik. Ada kejadian-kejadian aneh lagi nggak, Bang? Selama Abang di situ. Dulu ibu Hmm. ibu sakit-sakitan nih karena ibu sering buang air panas ke jendela dapur. Keluar kan tapi kan. Keluar dibuang air panas. Air panas. Nah, si jin itu aing terido sih. Bilang aing terido, bener aing hancur. Lah, dia ngomong itu ke siapa? Ke si ibu. Terus ibu Dalam mimpi apa gimana? Apa langsung ngomong? langsung ngomong. Berbentuk apa, Bang? Sosoknya waktu itu ngomong. Ngomongnya kayak ke mediasi gitu. Oh, orang kerasukan dulu. Iya, ya sering itu kan sering rumah itu sering diobatin. Sering banget. Udah hampir 10 kali. Sering kadang ke orang Cibarengkok. Pernah. Saya Mintanya merasa itu. Saya merasa seru banget ini cerita. Lanjut. Mintanya itu apa? Kepala manusia. Dia minta kepala manusia. Minta kepala manusia. Aing minta 7 sirah jelema. 7 sirah jelema. ngelunjak itu namanya. Alicia aja ngalunjak. Dikasih lah kelapa. Mung aing 7 Kepala manusia. kepala manusia. Guys, di rumah itu dia minta 7 kepala manusia. Can you imagine that? Satu pun rasanya kurang ajar menurut saya. Dia minta 7. Itu yang minta si perawan jin yang ngerokok yang kukunya panjang itu menyerupai Abah atau si pangeran ini? Ada lagi belakangnya. Beda lagi nih dari sosok yang tadi kita bicarain. Iya, Beda orang lagi. beda lagi. Di belakangnya sebelah sini. Di situ ada. Dia yang kena siram air mukanya ini. Iya, yang kena sirai muka. Terus akhirnya konklusinya Setelah dia minta 7 itu kan gak dikasih sama abang kasih kelapa. Lanjut. terus aja gitu-gitu terus sampai
sampai ibu meninggal. Ibu meninggal, maaf nih innalillahi, semoga ibu diterima di sisinya. Jadi sebelum ibu meninggal ibu sempat sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan. Nih kalau sakit nih di rumah 2 hari sakit, ke rumah sakit, sembuh lagi, ke rumah balik lagi ke rumah 2 hari sakit, balik lagi sembuh lagi. Wah capek tuh, kasihan juga ibu. Itu selama 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun. Iya, bolak-balik aja. Kata dokter didiagnosa ibu sakit apa sebenarnya? Nggak ada sakit apa-apa. Masa menurut dokter Cuman sering bolak-balik nggak ketahuan? Demam kah atau punya kayak penyakit bawaan kayak misalnya kanker atau TBC? Nggak ada tuh. Ibu dinyatakan secara dokter nih diagnosanya apa? diagnosanya itu seperti asma. Asma paru-paru berarti sesak ya? Sesak ya. Oke. Sesak asma. Berarti Terus? ibu sempat kurus banget karena orang asma itu kan bisa kurus banget. Bisa. Itu dulu mah ibu gemuk. Dari yang gemuk kemakan tuh pasti ya. Gemuk ibu mah. Soalnya orang bilang ibu itu paling baik. Kalau istilah bahasa Sunda itu ibu tuh berehan. Ibu tuh paling berehan. Sama warga sekitar. Iya, sama orang-orang, sama ya. semua orang. Yeah. Ada orang lagi jualan juga. Mau makan nggak? Beli, suruh beli. Baik banget ibu. Saking baiknya gitu. Dan ibu nih selama sakit nih bang, ibu juga sempat kerasukan nggak selama dia sakit? Gak pernah kalau kerasukan. Kerasukan nggak pernah. Tapi disinyalir menurut orang-orang sekitar dan menurut keluarganya itu ibu sempat diganggu juga ya sama makhluk-makhluk seperti itu. Sempat diganggu juga. Sempat diganggu. Ya. Yang katanya kan di situ, di rumah situ, di depan rumah, di depan belakang, di depannya itu ada sumur. Ada sumur. Tar lu, ini kan rumah belakang, rumah depan. Sumurnya di mana? Di rumah di belakang. Di rumah belakang. Tadi situ ada sumur, bikin sumur. Yang timbaan gini kan? Iya. Apa udah pakai mesin? Udah pakai mesin sekarang. Oh, mesin jahit. Kenapa nggak dikontrakin aja bang? Serem juga orang nggak ada yang mau kontrak. Nggak boleh, kata kakak nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dikontrakin. Itu rumah berkah buat kamu. Jadi rumah gua yang belakang itu rumah gua yang belakang. Yang depan baru rumah kakak. Ade. Oh, rumah ade. Yang belakang rumah ade. Yang belakang pun rumah gua. Oh, dan itu rumah berkah menurut kakak, jadi nggak boleh dikontrakin. Nggak boleh. Itu rumah berkah, nggak boleh lu kontrakin, nggak boleh lu jual. Itu istilahnya pembalikan. Nggak sekolot maneh pembalikan. Itu. Dan katanya di situ tuh kalau dari dalam sisi gaibnya ada padepokan. Benar, makanya Panglima mau stay di situ. Ada di situ ada. Itu padepokan apa bang? Silat? Bukan. Kayak pesantren. Oh. Kayak pesantren yang paling petingginya itu kiainya tongkat berupa kepala naga di situ. Ada di situ tongkat berkepala naga. Guys, ada tongkat kepala naga. Ada tongkat berkepala naga di rumah belakang situ. Dan kalau kita nanti punya kesempatan untuk stay di rumah Mang Acu dengan persetujuan Mang Acu tentunya, akan sangat amat seru guys. Berada di rumah yang sangat amat menurut gue ceritanya menarik banget. Mang Acu, kalau nanti setelah kita tag ini kita bisa bicara lagi perihal itu, karena buat gue seru juga. Gue pengen melihat dan pengen merasakan selama ini tuh kenapa mereka mengganggu keluarganya Mang Acu dan teman-temannya Mang Acu yang selama menginap. Kalau kita punya kesempatan itu, alangkah baiknya nanti kita dokumentasikan dan akan kita share di YouTube kita. Cukup ya? Ada lagi? Udah cukup. Ada pesan gak nih buat orang-orang yang kalau rumahnya digituin, menurut lu kan udah hidup bertahun-tahun di rumah yang banyak sekali makhluk-makhluk gitu? Pesannya paling harus menjaga ibadahnya, sholat 5 waktunya, juga harus sering banyak baca-baca istighfar kalau muslim. Itu yang paling penting. Istighfar, banyak sholawat, ngaji, sayang sama orang tua. Bab. Oke semuanya, thank you banyak Mang Acu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Pesan moralnya hari ini adalah kalau lu dimanapun itu, nggak harus angker atau enggak, menurut Mang Acu jangan lupa lu ibadah dan lu sholawat bagi yang muslim. Karena ketika lu melakukan hal itu, otomatis rumah lu akan wangi dan harum, tentunya tentram sekali.
So tetap stay safe teman-teman semua. Karena mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk melihat rumahnya Mang Acu di sana. So untuk kalian semua juga yang mau ngeklik video kita, seperti biasa jangan lupa kalau mengklip aja, nanti tinggal tag ke kita, tinggal kirim ke kita. Ini bang, insight-nya segini. So thank you very much. See you on next KPR. Bye bye. Mang Acu, gila rumah lu ternyata serem ya.